Suatu ketika, Nabi Sulaiman memperoleh wahyu dari Allah yang memerintahkan agar dia segera pergi ke suatu pantai. Kepada Nabi Sulaiman, Allah akan menunjukkan salah satu dari sekian banyak bukti kemahakuasaannya. Nabi Sulaiman segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Begitu sampai ke pantai tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung saja memerintahkan salah satu jin untuk menyelam ke lautan dan membawa keluar sesuatu yang nampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dia pun muncul ke permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, saya sudah nyelam ribuan meter, tapi saya nggak lihat tuh ada sesuatu yang istimewa atau yang ajaib." Nabi Sulaiman nggak puas dengan jawaban tersebut. Kalau Allah sudah berfirman, itu pasti adanya. Karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit yang lebih sakti kemampuannya daripada jin yang sebelumnya. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudera, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu. Tetapi, setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, saya juga sudah nyelam sejauh yang saya mampu, sampai ribuan meter dalamnya. Tapi saya juga nggak melihat sesuatu yang ajaib atau istimewa." Gitu. Lagi-lagi, Nabi Sulaiman tidak puas dengan jawaban itu. Nabi Sulaiman pun berpaling dan berkata kepada tangan kanannya, yaitu Ashif bin Barakhia, seorang yang soleh yang dikaruniai ilmu laduni oleh Allah. "Hai Ashif, bawakanlah kepadaku keajaiban yang Allah sembunyikan di dalam lautan ini." Ashif kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, dari laut muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjat yang berwarna hijau. Ashif berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami oleh jin pertama." Kemudian, pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Begitu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya, dia menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Dia mengucap salam dan berkata, "Hai pemuda, mengapa kau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Pemuda itu pun menjawab salam Nabi Sulaiman dan menceritakan semua yang dia alami. Dulunya, dia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedangkan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak bisa diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat ada sebuah kubah yang sangat indah. Kemudian dia masuk ke dalamnya karena ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, begitu dia masuk, kubah itu tiba-tiba tertutup dan dibawa oleh malaikat ke dasar laut. Dia pun menghabiskan waktu di dalamnya untuk beribadah kepada Allah. Setelah menyimak cerita pemuda tersebut dengan seksama, Nabi Sulaiman bertanya, "Pada masa siapakah engkau hidup pada saat itu?" Sang pemuda, atau setidaknya laki-laki yang terlihat sangat muda itu, menjawab kalau dia hidup di zaman Nabi Ibrahim pada saat itu. Berarti, orang yang terlihat muda itu telah tinggal di dalam kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Dan tidak terlihat ada tanda-tanda penuaan sedikit pun di wajahnya. Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Lalu, bagaimana kamu makan dan minum?" Setiap harinya, kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini
yang membuat hilang semua rasa haus dan lapar saya, sekaligus menghilangkan rasa panas, dingin, jemu, dan malas. Bahkan, saya nggak pernah ngantuk lagi, sehingga saya bisa menghabiskan waktu saya untuk fokus beribadah kepada Allah.